Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan membuat video praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja sebagai mahasiswa atau peserta PPG Universitas Islam Negeri Salatiga dalam jabatan tahun 2022. Pada praktek pembelajaran kali ini saya akan membawakan materi tentang memahami pengertian hadis, sunnah, atsar, dan kabar pada kelas 10 IPS Madrasah Aliyah Salafiyah Wonoyoso, Kebumen. Pada tanggal ini, yaitu tanggal 12 Januari 2023, saya akan memasuki kelas tersebut dan saya akan merekamnya untuk menjadi syarat uji kinerja PPG di LPTK UIN Salatiga. Selanjutnya saya akan menyajikan video seperti berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak sekalian. Alhamdulillah. Kamu udah siang apa udah ngantuk? Semangat ya. Absen dulu nih. Siapa yang nggak semangat coba? Ahmad Amin Zulfa. Adib. No, belakang ya. Ainun Salsabila, Alvan, Afifatulati, Ika Nur Laila, Rina Fariski, Nanda Karima, Willa Atifa, Sani Evianti, Sofiana Zahlani, Laili Padam Safika. Ya, biar nggak ngantuk, mari kita
bersama-sama melantunkan lagu Indonesia Raya. Tapi sebelum melantunkan lagu Indonesia Raya, kita berdoa sebagai bentuk bakti ataupun khidmah kita kepada Allah dan kepada para guru-guru kita. Saya awali dengan kalimatul Fatihah. Subhanallah mardatillah wa li syafaati Rasulullah wa li kulli nabiyyin shalihah ila hadratina Mustafa Rasulullah wa Rasulullah. Al-Fatihah. Wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqallati. Berikutnya silakan berdiri semua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketua kelas maju memimpin. Indonesia Raya. Indonesia Tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Balik. Baik, untuk pertemuan kali ini materi yang akan kita pelajari adalah memahami hadis, sunnah, atsar, dan kabar. Kabar kalau bahasa Arabnya berarti apa? Khobar, gitu ya. Khobar atau kabar dalam bahasa Indonesianya. Tapi sebelum materi kita mulai, jadi Bapak kasih ada pretest, silakan dijawab melalui kertas yang sudah dikasih tadi, diberi nilai, diberi nama dan kelas. Namanya sudah pretest. Misalnya. Oke, bisa dikumpulkan ya. Nah, harus benar. Nah, ini
Setelah pretest, kita adakan pengenalan lebih dulu ya. Tapi kita tebak-tebakan dulu. Kira-kira ini gambar apa? Ini yang atas ini gambar apa? Hitam. Oke, kitab apa? Sahih Bukhari termasuk kitab apa? Tahu kan? Karangan Imam Bukhari. Kitab nahwu apa kitab fikih apa kitab hadis apa Quran? Kitab hadis. Oke. Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Ibnu Majah, banyak sekali. Yang selanjutnya bawah ini kira-kira para muhaddisin dulu sedang apa ini? Di musola bermusyawarah. Ada pendapat lain? Ini ada murid dan guru mengajar. Lebih tepatnya lagi adalah mengajar hadis. Jadi ini adalah proses ya sharing atau pembagian riwayat dari guru ke murid. Guru itu punya hadis, ya hadisnya dari mana ya? Dari gurunya lagi. Lalu oleh guru yang terakhir ini disampaikan ke murid supaya murid ini juga menyampaikan ke murid-muridnya lagi. Ya, seperti ini. Ini proses untuk sharing hadis. Selanjutnya kalau ini gambar apa? Imam Sauri sedang melakukan apa? Ngaji. Itu yang dibawa kitab Quran apa hadis apa kitab fikih? Hadis. Karena Imam Sauri adalah ahli hadis. Lalu ketika sudah pegang kitab hadis sepertinya apa? Sedang ngaji atau sedang menulis hadis? Membaca saja ya, membaca. Jadi gambarnya begini, kalau divisualisasikan imam-imam dulu itu ketika dia meriwayatkan suatu hadis, dia tulis. Tapi sebelum dia sharing atau dibagikan ke murid-muridnya, dia pelajari terus. Dia pelajari terus, tidak hanya sampai pelajaran, tapi diamalkan. Jadi sebelum diamalkan, dia tidak mau berbagi kepada yang lain. Ya. Jadi kalau guru itu belum melakukan pengalaman itu, maka dia tidak pernah akan mengajarkan. Ini khusus ilmu hadis. Ya, kalau ada guru IPA mungkin kan menjelaskan tentang antariksa ya orang terus apa Bapak Ibu guru pernah ke langit ya orang kayak. Ini bedanya ilmu hadis ya. Hadis itu tidak boleh langsung dibagikan sebelum dia praktekkan sendiri. Bisa dimengerti? Oke. Alhamdulillah. Terus sekarang kita masuk ke materi. Materinya pengertian. Ini kan ada pengertian tentang hadis, terus asar. Keempatnya ini apakah sama? Belum tentu. Apakah berbeda? Juga belum tentu. Maka kita harus tahu dulu apa pengertiannya, di mana persamaannya, ini satu lagi di mana perbedaannya. Yang pertama kita lihat ini ada pengertian tentang hadis. Coba dibaca Hikam Suri, ya, dibaca kata hadis berasal dari hadis berasal dari kata hadasa ya, yang besok
bisa hadisan ada hadasan hadasan yang memiliki arti bercerita atau memberitahu informasi. ya. Selanjutnya Azizah. Nah, Azizah Ibatul Azizah, baca bawahnya ya, ada harokatnya bisa ya. Kelihatan nggak? Kepala airnya tak pindah situ. Kullu sadaru anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi. Wairu Qur'an. Wairu Qur'an. Wairu Qur'an. Min qawli au fi'li au taqriri mimma yasrufu ayakuna dalilan lihukmi syar'iyyin. Bisa maca harokatnya, bisa maca makna apa, besok tinggal gundule ya. Sama makna ini gundul dulu. Harokatnya sudah betul. Udah cukup, itu saja. Sekarang diulang lagi apa yang Bapak sampaikan tentang materi hari ini. Yang pertama pengertian tentang terus asar. Kalau hadis ini Bapak simpulkan lagi, hadis itu adalah segala yang disandarkan dari Nabi, baik berupa ucapan, perkataan sama, bedanya apa? Perbuatan dan takrir ketetapan. Terus kan sunnah juga sama. Sebetulnya sunnah pengertiannya sama, cuma ada bedanya. Bedanya apa tadi? Kalau sunnah itu dilakukan ketika Nabi sebelum menjadi Rasul hingga wafat. Kalau hadis itu hanya tertulis atau kita amalkan, kita lakukan ketika Nabi setelah menjadi Rasul. Jadi Nabi ketika jadi Rasul hentiko atau berkata, dan perkataan itu nanti bisa kita amalkan dan ini sebuah hadis. Tapi kalau sunnah ya, kadang bukan dari Nabi itu tidak harus setelah jadi Rasul. Contoh, Nabi waktu kecil pernah menggembala bukan kuda ya. Sana nggak ada kuda ya. Kambing, domba, benar. Karena adanya domba, kalau kambing kan adanya yang Jawa gitu. Karena domba, karena bulunya itu. Terus selain dari perbuatan Nabi menggembala, yaitu apa? Nabi menikah di umur 25 tahun. Kalau sunnah ini, apakah kita wajib mengikuti? Tidak. Nanti kalau diwajibkan kalian semua jadi penggembala kambing semua mau? Tidak. Oke, mas, tahun 25 sampai wajib menikah oleh jomblo. Menikah. Ya enggak gitu. Harus menikah 25. Kalau perempuan beda lagi hitungannya. Nabi patokannya kan lelaki 25. Kalau ini jadi patokan standar menikah, sampean bakal menikah muda semua. Lebih mendahulukan menikah daripada belajarnya atau kerjanya. Ini sunnah. Maka oleh karena itu sunnah itu apakah harus kita laksanakan semuanya? Tidak. Kalau hadis wajib tidak dilakukan. Ya. Kalau hadis itu wajib. Ada ulama fikih yang mengatakan karena hadis itu yang semuanya keseluruhan hadis itu umumnya terdiri dari hukum syariat fardhu ain atau perkara yang wajib. Jadi oleh ulama fikih seperti itu. Ya. Boleh ditinggalkan ketika sunnah. Tapi kalau hadis itu wajib dilakukan menurut ulama fikih. Jadi
Setelah Bapak simpulkan tentang hadis dan sunnah, lalu atsar dan khabar. Atsar dan khabar apa sih bedanya? Atsar dan khabar itu sama saja dengan hadis dan sunnah, yaitu yang disandarkan kepada Nabi. Bedanya sedikit. Kalau atsar itu disandarkan kepada Nabi tapi mentok atau terhenti sampai sahabat, hadisnya nggak sampai Nabi. Jadi ada sahabat yang meriwayatkan hadis, tapi sebetulnya hadis itu tidak sampai kepada Nabi, atau Nabi tidak pernah mengatakan itu. Itu atsar. Kalau kabar kemungkinan besar marfu itu sampai pada Nabi. Jadi sama-sama sampai kepada Nabi, tapi kalau yang atsar itu kemungkinan besar tidak sampai Nabi, ya. Kalau yang khabar itu kemungkinan besar sampai Nabi. Jelas banget tadi di sini saya. Baik, setelah materi disampaikan, ada beberapa tugas uraian, silakan dibikin 4 kelompok. 4 kelompok ini nanti mendapatkan tugas masing-masing, yaitu membuat salah satu uraian, terserah mau 1 paragraf atau 2 paragraf, tidak usah panjang-panjang, tentang apa itu kabar, atsar, sunnah, dan hadis. Silakan dibentuk kelompok, berarti menjadi 6 kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini 7 ya, 7 aja, 7 kelompok. Berpindah kelompok masing-masing. Contohnya menjadi penggembala kambing. Menjadi penggembala kambing. Kata lain bisa menyembuhkan. Sudah selesai semuanya? Sudah. Kembali ke tempat masing-masing, kita presentasi per kelompok satu-satu. Kan yang didiskusikan tadi, pengertian tentang apa? Pengertian tentang hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan, dan takdirnya. Contohnya seperti hadis innamal a'malu binniyat. Itu hadis tentang niatnya sebelum kita mengamalkan suatu diutamakan harus berniat begitu. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Kelompok siapa yang dulu?
Dua, oke, dua dulu. Malah ketor. Ya. Oke, ya. Kelompok 2, coba presentasikan hasil kelompoknya. Pengertian tentang atsar ya. Atsar, yuk. Atsar ialah sesuatu yang disandarkan pada Nabi, tapi seringnya terjadi pada sahabat atau tabi'in atau ulama soleh. Contohnya apa? Contohnya an-nadhafatu minal iman. Ini bukan hadis tapi perkataan ulama. Jadi an-nadhafatu minal iman itu bukan hadis tapi ucapan ulama. Boleh diikuti enggak itu ucapan ulama itu? Boleh, karena mengandung kebaikan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. 3. Semuanya ini maju dapat. Dari sini bawah. Nah, ya. Kelompok 3 presentasikan. Kabar ialah sesuatu yang disandarkan pada Nabi dan seringkali sampai kepada Rasul. Ada Rasul. Contohnya apa? Contohnya yaitu ucapan sahabat Hasan radhiyallahu anhu, bersolatlah di belakang imam agar kamu tahu caranya sholat. Iya, pinter. Kelompok 3, tepuk tangannya. Ya, silakan duduk kembali. Ya. Kelompok 4, silakan. Hadis disebut sunnah adalah perkataan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Ya, contohnya apa? Contohnya niat. Contohnya niat. Sunnah, ya. Tapi kan sunnah itu kan lebih ke perbuatan atau peninggalan jarak. Contoh apa yang kalau niat itu kan selalu wajib dilakukan? Contohnya sholat tahajud, sholat duha, dan puasa Senin Kamis. Itu adalah ibadah sunnah. Ibadah sunnah. Ibadah sunnah. Ya, coba temennya tadi fotonya apa? Contohnya menjadi penggembala kambing dan nikah muda. Nikah muda. Nikah di umur. Contohnya menjadi penggembala kambing dan nikah muda. Nikah muda. Nikah di umur 25 itu hitungannya belum, bukan setengah mateng, itu bukan muda. Ya, itu sunnah. Umur 25 dianggap muda itu ya, orang dulu itu nikahnya itu muda-muda. Jadi nggak bisa jadikan patokan nikah muda itu umur berapa. Kalau orang sekarang biasanya 27. Kalau orang dulu itu 20 sudah menikah. Gitu ya. Jadi jangan sebut nikah muda, tapi nikahnya Nabi umur 20. Oke, contohnya tadi ya, tidak wajib diikuti. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Lebih ngisok karena ujian kayak gitu, karena pengawas sih biomay aku gitu. Ya, bukan pengawas luar, yang ngawasi kan bukan guru kita, ya kan, bukan bapak ibu guru, tapi dari luar biomay gue kan ya. Nah, oke, setelah tadi berdiskusi, ya saya melihat dari hasil diskusi dan hasil dari pengerjaan tugas, baik pretest maupun post test,
saya melihat sudah ada perkembangan tentang pengetahuan mengenai apa itu hadis, kabar, atsar, dan sunnah. Kalian merasa ada penambahan materi tidak hari ini? Ada. Yang tadinya tidak tahu atau bahkan lupa sekarang menjadi tahu. Baik, mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk tangan semua. Untuk kali ini sudah waktunya pergantian jam pembelajaran. Istirahat ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.